الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada saat ini untuk kita lebih mendekatkan diri kepada pencipta sejati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka kesempatan-kesempatan besar, peluang-peluang besar untuk kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicinta oleh Allah. Pada hari-hari ini, saudara-saudara kita, mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka dibukakan kesempatan oleh Allah untuk dekat kepada Allah melalui pintu ibadah haji dan umrah. Dan mereka yang tidak berkesempatan, belum berkesempatan untuk pergi haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu untuk mendekatkan kita kepadanya dengan melaksanakan ibadah lain, di antaranya adalah melaksanakan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma amila ibnu adam amalan ahabu ilallahi min fi yauman nahri min iraqatid dam." Tidak ada satu amalan yang paling dicinta oleh Allah pada hari raya Idul Kurban selain daripada penyembelihan hewan kurban. Dibukakan kesempatan oleh Allah bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk melaksanakan hewan kurban. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, "Man indahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang mereka punya keluasan rizki akan tetapi dia tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban, maka orang yang seperti ini jangan mendekat kepada tempat sholat kami. Orang yang seperti ini tidak pantas, karena Islam mendidik kita untuk dermawan, Islam mendidik kita untuk berbagi. Maka mereka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, jangan lupa Islam mendidik kita untuk kita saling bersama, yaitu menyembelih hewan kurban. Kalaupun kita tidak mampu, maka silakan bantu masjid, musola atau siapapun yang mereka melakukan hewan kurban, dan jangan kita berharap untuk mendapatkan bagian, akan tetapi yang kita harap adalah
untuk mendapatkan bagian keridhaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang tentu di dalam hewan korban ini disyaratkan apabila hewan itu domba, maka inilah yang afdal tentunya, maka hewan itu berumur 1 tahun, atau kalaupun di bawah 1 tahun 6 bulan ke atas sudah boleh apabila sudah kupak. Arti kupak adalah gigi susunya sudah rontok, sudah putus, dan bahkan apabila sudah tumbuh gigi yang baru, maka itu namanya kupak. Kalau kambing biasa, maka batas umurnya adalah 2 tahun. Seandainya sudah kupak, maka boleh di dalam umur 1 tahun lebih. Kemudian hadirin rahimakumullah, begitu juga sapi, maka berumur 2 tahun. Dan yang terpenting daripada itu, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan, bagaimana cara pemberiannya hewan kurban sunnah ini. Dan yang berkorban pun perlu diingatkan, kalau korban itu sunnah, kecuali kalau memang dia niatkan wajib, maka apabila korban itu wajib, dia pun tidak boleh ikut memakannya, kecuali hanya diberikan kepada fakir miskin. Maka hadirin rahimakumullah, yang perlu diingatkan, jangan memberikan tukang potong sebagai upah adalah kulit atau kepalanya misalnya. Tapi apabila bukan daripada syarat, seperti hanya diberikan dengan sukarela, tidak ada syaratnya, maka itu diperbolehkan. Dan juga daripada daging kurban ini boleh dibagikan, dimakan oleh keluarga, dan juga diberikan kepada orang-orang yang mampu, kerabatnya, keluarganya, tetangganya, dan juga diberikan kepada fakir miskin. Setelah pelaksanaan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan kurban ini tidak akan sampai dagingnya atau darahnya kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum. Bagaimana niat kalian di dalam penyembelihan hewan kurban? Apakah niatnya itu karena memang takwa, karena lillahi ta'ala, atau karena lain-lainnya? Maka beruntung orang-orang yang selalu mengikatkan hati, mengkaitkan hatinya hanya kepada Allah. Ketika berbuat baik, melaksanakan ibadah yang luar biasa, derma untuk membagikan hewan kurban, daging kurban kepada masyarakat, ini perbuatan yang hebat. Maka di sana diingatkan ada satu penyakit yang namanya penyakit riya, penyakit sombong. Maka apabila seseorang terkena penyakit itu, daging atau sapi yang dikeluarkan tidak sampai kepada Allah, tidak ada nilainya. Maka diingatkan setelah kita melaksanakan itu, ingat, lakukan itu lillahi ta'ala, karena yang sampai kepada Allah adalah bagaimana niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita. Apabila kita punya kemampuan, maka jangan kita pelit. Ingat, rizki semua dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, wallahi ma naqasal malu bi sadaqah, demi Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Maka yang perlu diperbaiki adalah manajemen hati dan manajemen keyakinan kita kepada Allah. Semua milik Allah, rezeki dari Allah. Tidak ada siapapun bos atau pekerjaan kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan semangat kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan momen berbagi bersama-sama menjadi momen saling cinta sesama kita, saudara-saudara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi hatal muhtadun, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslih biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man ashabar Rasulillah khususan al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa ziddatil baqin wa radiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma afina wa ahfadna wa ansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslim man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa' warfa' anna wa anil muslimin al adha wal bala wal ghala wal zina wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minhum ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.